Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa kalladhi yufassiru qaulallahi ta'ala wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa bi anna allaha yataharraku wa yantaqilu min makanin ila akhar fa huwa kafir. Jadi kita masih membahas tentang perkataan al-Imam Ahmad Ar-Rifai, sunu aqaidakum minat tamassuki bi dhahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Jagalah akidah kalian dari berpegang teguh dengan ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, karena hal itu adalah merupakan pokok pangkal dari kekufuran. Makanya di sini apa? Wa kalladzi yufassiru qaulallahi ta'ala. Oh, begitu juga telah keluar dari agama Islam, jatuh dalam kekufuran orang yang menafsirkan firman Allah, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa bi anna allaha yataharraku, dengan mengatakan atau meyakini, menafsirkan ayat ini, memahami ayat ini, kemudian diyakini bahwa Allah yataharraku, bergerak. Jadi dia pahami dari kata jaa'a rabbuk dengan apa? Bahwa Allah bergerak, wa yantaqilu, dan berpindah, min makanin, dari satu tempat, ila akhar, kepada tempat lain, fa huwa kafirun, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Jadi orang yang meyakini demikian berarti telah keluar dari agama Islam. Dia pahami dari jaa, artinya apa? Datang, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, maka dia telah keluar dari agama Islam. Paham? Kenapa ya? Karena bergerak, diam, berada di suatu tempat, dilalui oleh waktu, peredaran zaman, waktu, maka itu adalah semua sifat makhluk. Allah mustahil dari itu semua. Allah Maha Suci dari menempel, terpisah, memiliki warna, bentuk, ukuran. Karena itu semua adalah sifat makhluk. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Lantas apa makna dari wajah rabbuk? Wa innamal makna, adapun makna yang benar tentang ayat ini apa? Wajaat qudratuhu, artinya apa? Yang datang adalah qudratuhu, qudrahnya Allah. Ai, artinya apa? Asarun min asari qudratihi, asar dari kudrahnya Allah. Kama awwalal Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana telah mentakwil oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal juga sama merupakan ulama salaf, hidup 300 pertama Hijriyah. Beliau mentakwil dengan takwil tafsili. Artinya apa? Bahwa kemarin sudah dijelaskan bahwa takwil tafsiri juga banyak dilakukan oleh ulama salaf. Jadi bohong itu orang Wahabi mengaku menisbatkan dirinya kepada Ahmad ibnu Hanbal. Kenapa? Karena Ahmad ibnu Hanbal sendiri adalah
imam mujtahid ahli tauhid, terbebas dari apa yang diyakini oleh orang-orang Wahabi dari tudingan akidah tasbih. Makanya ada seorang alim mengatakan bahwa ada dua orang soleh, ulama besar, yang mana keduanya ini diuji dengan para pengikutnya yang buruk. Yang pertama adalah Ahmad ibnu Hambal dan yang kedua adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Pertama, Ahmad ibnu Hambal itu diuji oleh para pengikutnya, banyak dari para pengikutnya atau yang menisbatkan dirinya kepada Ahmad ibnu Hambal dari golongan musyabbihah, termasuk adalah golongan Wahabiyah. Dan yang kedua, Al-Imam Ja'far As-Shadiq diuji karena pengikutnya adalah dari golongan Rawafid atau golongan Syiah, bahasa kitanya mah. Keduanya adalah imam Ahlus Sunnah. Keduanya adalah imam Ahlus Sunnah, Ahmad ibnu Hambal dan Imam Ja'far As-Shadiq rahimahumullah. Rawadzalika anhu, telah diriwayatkan hal ini dari Al-Imam Ahmad ibnu Hambal oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa kalladzi yufassirul ayata, begitu juga telah keluar dari agama Islam, telah jatuh dalam kekufuran orang yang menafsirkan ayat aamintum man fis sama bi annallaha mutahayyizun fis sama fa huwa kafirun. Jadi orang yang membaca, menafsirkan, memahami ayat aamintum man fis sama, diyakini bahwa Allah mutahayyizun, bertempat, fis sama'i, di langit, bahwa kafirun, orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Paham? Jadi karena dia mengatakan ma'amintum man fis sama, dia meyakini berarti Allah berada di langit, jatuh dalam kekufuran orang tersebut. Kenapa? Karena keyakinan kita umat Islam, Allah meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ketika kita mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat, bukan artinya menafikan Allah, tidak. Jelas-jelas kita mengatakan apa? Allah ada. Tapi apa yang kita nafikan adalah tempat bagi Allah. Bukan artinya ketika kita mengatakan, sering kita jelaskan bahwa Allah ada tempat-tempat, orang Wahabi ngeyel. Begitu, dengan demikian kalian telah menafikan Allah dong. Kata siapa? Jelas-jelas kita mengatakan Allah ada. Tapi apa yang kita nafikan adalah tempat bagi Allah. Kenapa? Karena tempat adalah makhluk, Allah yang menciptakan. Allah ada sebelum terciptanya tempat. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Nah, lantas apa makna yang benar tentang firman Allah aamintum man fis sama wa innama ma'naha al malaikah? Makna yang benar adalah ma'naha tentang ayat ini apa? Al malaikah. Jadi yang dimaksud dengan man fis sama adalah para malaikat. Jadi langit itu adalah al malaikah itu adalah sukanus sama. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang tinggal di langit, bertempat di langit. Bahkan saking banyaknya, jadi jumlah malaikat itu sangat-sangat banyak sekali. Dalam jumlahnya lebih banyak daripada tetesan air hujan, lebih banyak daripada dedaunan yang ada di atas bumi ini. Dan itu adalah merupakan rahmat Allah, bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Dan malaikat adalah merupakan bagian dari rahmat Allah. Jadi sangat penuh dengan malaikat. Kan dalam hadis dijelaskan,
ma fis samawati arba'u mawdi'ah. Jadi tidak ada di langit seukuran 4 jari. Illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun. Kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku, yang sedang berdiri, yang sedang sujud. Jadi penuh dengan malaikat. Makanya dalam beberapa keterangan riwayat juga bahwa langit itu apa? Bahasa Sundanya mah mondoyot. Jadi yang tadinya lurus rada tekuk. Tahu mondoyot? Jadi rada gini, yang tadinya lurus kan jadi karena saking penuhnya oleh malaikat. Lauri mondoyot. Jadi yang dimaksud adalah dengan aamintum man fis sama, bahwa yang dimaksud dengan man fis sama adalah para malaikat. Kama qala Syekhul Hufadz, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Hufadz Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi rahimahullah fi amalihi Al-Misriyah hingga tafsiril hadis. Jadi beliau ketika menafsirkan hadis ini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi apa? Irhamu ahlal ardi, tebarlah kasih sayang oleh kalian kepada ahlul ard, penduduk bumi, para manusia. Tebar kasih sayang. Dan bukti kasih sayang terbesar kepada sesama manusia adalah dengan mengajarkan kepada mereka kebaikan. Dengan mengajarkan kepada mereka akan kebaikan, yang dimaksud adalah ilmu agama. Jadi kalau kalian sayang terhadap keluarga kalian, teman kalian, sahabat kalian, tetangga kalian, ajarkan kepada mereka kebaikan. Itu adalah cara atau bukti dari menebar kasih sayang terhadap sesama manusia. Bukan hanya sekedar dengan memang memberikan makan, memberikan, itu memang juga sama merupakan bukti kasih sayang. Tapi yang paling utama adalah dengan memberikan kepada mereka asupan sesuatu yang berkaitan dan bermanfaat untuk akhirat mereka. Nah, ketika kita mencintai atau menebar kasih sayang terhadap penduduk bumi, apa? Yarhamkum ahlus sama, maka akan kalian diberikan kasih sayang oleh ahlus sama, yaitu siapa? Para malaikat. Biriwayatil ukhra, dan di dalam riwayat lain, irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama. Jadi dalam riwayat lain disebutnya dengan apa? Yarhamkum ahlus sama. Jadi ini hadis yang dikenal juga dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awwaliyah. Jadi menurut para ahli hadis, yang mustaqil bir riwayah disebutnya, dikenalnya dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Jadi saya juga udah punya beberapa sanad jalur riwayat hadis ini bersambung terus kepada Rasulullah. Jadi hadis yang setiap perawinya mengatakan bahwa ini adalah hadis pertama yang saya dengar dari guru saya. Awwalu hadisin sami'tuhu min syaikhi. Terus setiap riwayat mengatakan demikian, sambung sampai kepada Rasulullah. Paham itu? Jadi ketika Imam Zainuddin Al-Iraqi menafsirkan menafsirkan hadis ini, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, adalah yang dimaksud dengan man fis sama adalah malaikat. Begitu juga dengan apa yang dimaksud dalam ayat aamintum ma fis sama, maknanya adalah para malaikat.
Wallahu a'lamu bissawab.